Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Firman Tuhan berkata, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi, marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Biarlah setiap kita tetap setia beribadah kepada Tuhan. Di ibadah hari ini, kita akan melaksanakan perjamuan kudus setelah pemberitaan firman Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara dapat menyediakan roti dan anggur di rumah masing-masing. Sebab orang yang berharap hanya kepada Tuhan akan mengalami pertolongan Tuhan. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu didoakan atau membutuhkan pelayanan konseling, pelayanan baptisan, penyerahan anak, pemberkatan nikah, pelayanan kedukaan, dan rindu bergabung dalam komunitas rukun, serta membutuhkan saran medis, saudara dapat menghubungi layanan hotline GBI Philadelphia Blessing Family melalui chat di nomor WhatsApp berikut ini. Tim pastoral dan tim dokter gereja kita siap melayani Bapak Ibu Saudara. Memberi persembahan merupakan wujud dari ibadah kita kepada Tuhan. Bagi saudara yang rindu menabur bagi pekerjaan Tuhan, dapat melakukan transfer bank melalui mobile banking atau internet banking ke nomor rekening berikut ini. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Gereja kita juga menyediakan komunitas kids, teens, youth, dan profesional sebagai wadah bagi generasi muda. Dapatkan info selengkapnya melalui akun sosial media berikut ini. Jangan lupa like, share, and subscribe YouTube channel Media Pustaka Berkat agar saudara tidak ketinggalan informasi mengenai pelayanan dan ibadah di gereja kita. Mari siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan bersama. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, puji nama Tuhan. Sebab Tuhan Yesus kita baik, amin. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kita bersyukur hari ini kita bisa bersama-sama menikmati hadirat Tuhan. Dan saya percaya bahwa dimanapun kita berada, setiap kita mengalami kasih Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama kita satukan hati kita berdoa. Kami bersyukur buat kasih setia Tuhan, buat anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Kami bersyukur ya Tuhan, karena hari lepas hari kami melihat kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Saat ini kami bawa hidup kami bawa hati kami di hadapan Tuhan. Kami mau menaikkan pujian penyembahan kami di hadapan-Mu saat ini. Kami percaya dimanapun kami berada, kami mengalami jamahan Tuhan. Setiap daripada kami mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan melalui pujian dan penyembahan kami. Dan kami bawa ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini hati kami bawa di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan. Angkat tangan kita sama-sama. Hanya pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagi-Mu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku
Tuhan, sama-sama katakan. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Demikian hati kami Tuhan, hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan. Nyanyikan sama-sama di hadapan Tuhan. Hanya pribadi yang menenang hatiku, tiada yang tersembunyi bagi-Mu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Kau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagi-Mu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawa kami lebih lagi Tuhan, untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Mari coba Tuhan sekali lagi katakan, hanya pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagi-Mu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawa kami lebih dekat lagi kepadamu Tuhan. Amin, haleluya. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan saudara yang dikasihi Tuhan, angkat suara kita sama-sama, naikkan pujian, naikkan penyembahan yang terbaik buat Tuhan Yesus, Raja di atas segala raja, Allah yang bertahta di atas tata kemuliaannya. Haleluya, kami menyembah-Mu Tuhan, kami bersyukur Kau baik, kasih setia-Mu Tuhan.
di hadirat Tuhan. Sikiara namanya Shande. Oh, ya namanya Sikiara namanya So. Haleluya, haleluya. Kita namamu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, kami bawa hati kami bawa hidup kami ke altar-Mu. Kami sembah Tuhan. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku. Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembah-Mu. Ku membawa hidupku. Inilah persembahanku untuk Yesusku, Yesus. Amin. Kau terindah. Selamanya ku menyembah-Mu. Ku membawa hatiku. Hanya Kau Tuhan, Engkau di hidupku. Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembah-Mu. Ku membawa hidupku. Inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembah-Mu. Yesus, mari sama-sama kita bangkit berdiri saudara dan nyanyikan. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku. Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembah-Mu. Kami bawa hidup kami Tuhan. Membawa hidupku. Inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembah-Mu. Untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembah-Mu. Yesus. Haleluya, haleluya. Kami berikan sorak-sorai bagi Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sungguh bersyukur punya Allah yang dahsyat seperti Engkau. Kasih setiamu tidak berkesudahan. Karena itu kami terus mau memuji menari buat Engkau Raja di atas segala Raja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap memuji Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya. Mari sama-sama kita bertepuk tangan buat Tuhan Yesus Bapak Ibu Saudara. Mari sama-sama kita bertepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sebab Tuhan kita baik, amin. Yang layak terima segala pujian dan kemuliaan. Haleluya.
saudara yang dikasihi Tuhan, sama-sama kita lebih lagi siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan saat ini. Kami bawa hidup kami sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Biar hati ini menjadi tempat kediaman-Mu Tuhan. Kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Nyanyikan sama-sama. Ku jadikan hati ini untuk kediaman-Mu. Ku serahkan hidup ini untuk-Mu Allahku. Sekali lagi katakan. Ku jadikan hati ini untuk kediaman-Mu. Ku serahkan hidup ini untuk-Mu Allahku. Di hati inilah rumah-Mu, di hati inilah bait-Mu. Dimanapun ku kan berada, senantiasa Kau pun ada. Mari sekali lagi nyanyikan pujian ini saudara, katakan. Ku jadikan hati ini untuk kediaman-Mu. Kami serahkan hidup kami Tuhan. Serahkan hidup ini untuk-Mu Allah. Sama-sama nyanyikan. Di hati inilah rumah-Mu, di hati inilah bait-Mu. Dimanapun ku kan berada, senantiasa Kau pun ada. Di hati ini Tuhan, di hati inilah bait-Mu ya Tuhan. Di hati inilah bait-Mu. Dimanapun ku kan berada, senantiasa Kau pun. Mari sekali lagi dengan segenap hati katakan. Di hati inilah rumah-Mu, di hati inilah bait-Mu. Dimanapun ku kan berada, senantiasa Kau pun ada. Dimanapun ku kan berada, senantiasa Kau pun ada. Sekali lagi katakan. Dimanapun ku kan berada, senantiasa Kau pun ada. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur kita ada di minggu yang baru, di bulan yang baru, bulan yang kelima di tahun 2024. Mari kita nyanyikan pujian, Kaulah Tuhanku. Kaulah Tuhanku, Kaulah Raja
di bumi dan di surga. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kau yang termulia di bumi dan di surga. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama. Katakan, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Mari sembah Dia, tinggikan Yesus. Horiala Bashima, Horiala Bashima. Haleluya, sembah Yesus. Dia Tuhan Raja di atas segala raja. Dia Tuhan Juru Selamat dunia. Ya handala bakuri ala pasyahandala bakuri ala pasyadala. Ya handala bakuri ala pasyi. Haleluya. Shihindala bakuri ala pasyadala. Shihindala bakuri ala pasyadala bakuri ala pasyadala. Shahadala bakuri ala pasyadala. Shihindala bakuri ala pasyadala bakuri ala Himakuri ala pasyadala bakuri ala pasyadala. Yahadala bakuri ala shahadala bakuri ala. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Bapa, terima kasih untuk hari ini. Kami boleh kembali beribadah. Kami bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan selama sebulan yang sudah kami lalui. Kami percaya di minggu yang baru ada anugerah yang baru untuk setiap kehidupan kami. Memberkati hamba-Mu dan semua umat Tuhan. Biar hari ini kami menerima firman rema yang menuntun setiap kehidupan kami. Untuk kami menjalani kehidupan iman kami dalam Kristus Yesus Tuhan. Terima kasih, memberkati dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Setiap kita yang percaya katakan, amin. Puji Tuhan, senang kembali bisa bertemu dengan saudara di minggu yang baru, di bulan yang kelima, di tahun 2024 ini. Mari kita akan belajar kebenaran firman Tuhan di dalam Kisah Rasul pasal yang pertama ayat yang ketiga, saudara. Mari coba kita lihat.
Saya ingin membacakan Kisah Rasul 1 ayat yang ketiga. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Saudara, pada hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan tentang makna kunjungan Yesus kepada murid-murid pasca kebangkitannya. Setelah Tuhan Yesus bangkit, saudara, Alkitab katakan dia mengunjungi murid-muridnya. Perhatikan kata menunjukkan diri, saudara. Dalam bahasa aslinya berarti meneguhkan, membuat mereka menjadi maju, berdiri teguh. Jadi bisa dikatakan saudara, tujuan Tuhan Yesus mengunjungi murid-muridnya selama 40 hari adalah untuk meneguhkan mereka, saudara. Memulihkan mereka agar dapat maju kembali. Selama 40 hari ini, saudara, Tuhan Yesus mengunjungi murid-muridnya dalam 4 kelompok. 4 kelompok tersebut adalah yang pertama, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Itu kita bisa membaca dalam Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-16 dan 18. Ayat yang ke-16 berkata, kata Yesus kepadanya, Maria. Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, Rabuni, artinya guru. Ayat yang ke-18, Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, aku telah melihat Tuhan dan juga bahwa dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Saudara, ini adalah kelompok yang pertama. Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Yang kedua, saudara, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Dalam Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-19 dikatakan, ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci. Karena mereka takut kepada orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kelompok yang ketiga, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Di dalam Yohanes pasal yang ke-20 ayat 27 sampai 28. Ayat yang ke-27, kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Ayat 28, Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Kita tahu saudara, Thomas salah satu murid Yesus yang berkata, kalau aku tidak mencucukkan jariku di lambung bekas tombak yang kena pada tubuh Yesus, dia tidak akan percaya. Kalau dia tidak lihat tangan yang berlubang paku itu, dia tidak akan percaya, saudara. Tapi kemudian Yesus menjumpai Thomas, saudara, untuk menunjukkan bahwa dia, saudara, mengasihi Thomas, saudara. Kelompok yang keempat, saudara, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-murid secara khusus kepada Simon Petrus. Kita bisa membaca itu sudah di dalam Yohanes pasal 21, saudara, ayat 1 dan 15 bagian A. Dikatakan kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Ayat 15a, sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Saudara, kita tahu Petrus sempat menyangkal Yesus. Tetapi kemudian karena kasihnya kepada Petrus juga, Yesus mengunjungi saudara Petrus dan untuk meneguhkan dan menguatkan imannya. Saudara, baik Maria Magdalena
murid-murid Thomas dan Petrus adalah murid-murid Yesus yang sedang gundah gulana karena kematian Kristus. Tetapi Tuhan Yesus berinisiatif untuk mendatangi mereka, untuk meneguhkan dan menguatkan mereka kembali. Paling tidak ada 4 hal yang dilakukan Tuhan Yesus untuk meneguhkan dan menguatkan murid-muridnya, yang juga termasuk bagi kita semua orang percaya yang sudah percaya kepada Kristus hari-hari ini. Yang pertama, saudara, ia menjumpai murid-murid agar percaya bahwa ia sudah bangkit dan hidup, saudara. Dalam Yohanes pasal yang ke-20 ayat 19 dan 20 dikatakan, ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Ayat 20. Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Saudara, ini hal yang pertama yang Tuhan Yesus lakukan, saudara, untuk meneguhkan dan menguatkan murid-muridnya, yaitu ia menjumpai murid-murid agar dapat percaya bahwa ia sudah bangkit dan hidup. Tuhan Yesus masih tinggal di dunia ini setelah dia bangkit, ada 40 hari untuk mendemonstrasikan kepada pengikut-pengikutnya bahwa dia benar-benar hidup. Kenapa saudara Yesus ingin murid-muridnya percaya bahwa dia sudah bangkit dan hidup? Pertama, agar murid-murid tidak lagi hidup di dalam ketakutan. Mereka tahu bahwa penguasa Roma telah membunuh Yesus dan bahkan tubuhnya telah diturunkan dari salib dan dibaringkan dalam kubur. Dan ketika itu terjadi, saudara, mereka dipenuhi dengan keputusasaan dan ketakutan. Banyak dari mereka kemudian, saudara, bersembunyi. Padahal mereka benar-benar percaya bahwa Yesus adalah Mesias yang dijanjikan. Dan saat, saudara, mereka mengetahui bahwa Yesus sudah mati, mereka menjadi kehilangan harapan. Mereka lupa akan janji Yesus bahwa dia akan bangkit dari kubur. Yang kedua, saudara, Yesus menjumpai mereka agar mereka bisa percaya bahwa dia sudah bangkit dan hidup, adalah agar murid-murid memiliki iman percaya yang teguh kepada Tuhan Yesus. Firman Tuhan berkata, karena tanpa iman percaya kepada Tuhan, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Saudara, kalau murid-murid tidak memiliki iman, maka mereka menjadi orang-orang yang tidak berkenan kepada Tuhan. Selain itu, saudara, waktu Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, dia berfirman di dalam Lukas 18 ayat yang ke-8, dikatakan, aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka, akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari penjelasan ayat-ayat di atas, maka kita ketahui bahwa Tuhan Yesus tidak ingin murid-muridnya memiliki keraguan akan kebangkitannya. Sehingga membuat mereka kehilangan iman, percaya. Sebab tanpa iman mereka tidak dapat mengalami keselamatan dan tidak dapat berkenan kepada Tuhan. Bagaimana dengan kita saat ini, saudara? Adakah kita sedang mengalami kegoncangan iman, kehilangan iman karena himpitan pergumulan hidup ataupun masalah-masalah dalam kehidupan kita, saudara? Jika kita sedang mengalami kelemahan iman, saudara, maka ada beberapa hal yang harus saudara lakukan, yang harus kita lakukan
agar kita bisa memiliki iman yang teguh, saudara. Yang pertama, kita harus belajar datang kepada Tuhan. Dia adalah Allah yang hidup. Dia rindu, saudara, untuk memulihkan setiap kehidupan kita. Fokuskan pikiran kita bukan kepada masalah, tetapi kepada setiap perkataan dan firman Tuhan. Sebab iman timbul, saudara, dari mendengarkan firman Tuhan. Ucapkan firman atas kehidupan kita, saudara. Itu yang pertama yang Yesus lakukan, saudara, setelah dia bangkit. Dia menjumpai murid-murid agar mereka percaya bahwa ia sudah bangkit dan hidup. Yang kedua, saudara, kalau kita membaca dalam Kisah Rasul pasal pertama ayat yang keempat, saudara, pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya telah kamu dengar daripadaku. Saudara, hal yang kedua yang Tuhan Yesus lakukan untuk meneguhkan dan menguatkan murid-muridnya adalah mengingatkan murid-murid agar menantikan janji Bapa, yaitu Roh Kudus. Dia tinggal selama 40 hari di dunia ini, saudara, untuk menekankan akan pentingnya janji Bapa bagi kehidupan mereka. Mari kita lihat, saudara, di dalam Yohanes pasal 15 ayat 26 dan juga Yohanes pasal 16 ayat yang ke-13. Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-26. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Yohanes 16 ayat yang ke-13 berkata, tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. So dari ayat-ayat yang kita renungkan di atas, saudara, maka kita bisa mengerti bahwa Tuhan Yesus menekankan agar murid-muridnya menantikan, saudara, Roh Kudus yang dijanjikan oleh Bapa. Mengapa, saudara, mereka harus menantikan Roh Kudus? Karena yang pertama, saudara, Roh Kudus adalah Roh penolong, saudara. Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-16 dikatakan, aku akan minta kepada Bapa dan dia akan memberikan kepadamu seorang penolong atau penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Saudara, Roh Kudus adalah penolong kita. Berikutnya, saudara, Roh Kudus adalah Roh penghibur. Yohanes pasal 14 ayat 26 bagian A berkata, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Saudara, selain penolong, Roh Kudus adalah penghibur. Dia memberikan penghiburan di saat kita sedang membutuhkan, saudara. Berikutnya, Roh Kudus adalah Roh yang membimbing dan mengajar. Yohanes pasal 14 ayat 26 bagian B dikatakan, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Saudara, Roh Kudus adalah Allah sendiri. Allah yang ingin diam dalam setiap kehidupan kita. Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya untuk mengingatkan mereka bahwa ada janji dari Bapa, yaitu Roh Kudus yang harus mereka nantikan, saudara. Dikatakan juga Roh Kudus adalah Roh kuasa. Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-8 berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Saudara perhatikan
Roh Kudus penolong, dia juga roh penghibur, dia juga roh yang akan membimbing dan mengajar. Roh Kudus adalah roh kuasa. Roh Kudus adalah pribadi Allah sendiri dalam Tritunggal. Itu sebabnya saudara, Tuhan Yesus menekankan begitu pentingnya saudara, murid-murid menantikan janji Bapa ini juga termasuk untuk setiap kita orang percaya yang hidup di hari-hari ini. Bagaimanakah dengan kita? Sudahkah kita merindukan Roh Kudus saudara untuk kita dipenuhi dalam setiap kehidupan kita? Kalau ada di antara saudara yang belum mengalami kepenuhan Roh Kudus saudara, maka apa yang harus saudara lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, kita belajar untuk berdoa, mengundang Roh Kudus dengan penuh kehausan dan kerinduan agar dapat kita mengalami baptisan Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus adalah kepenuhan yang pertama dalam setiap kehidupan kita. Dan setelah itu juga kita akan mendapatkan karunia Roh Kudus. Termasuk di dalamnya kita bisa berkata-kata di dalam bahasa yang baru, bahasa roh, yang menjadi bahasa doa kita. Berikutnya kita minta Roh Kudus agar setiap hari kita dipenuhkan oleh Roh Kudus. Yang ketiga, apa yang Yesus lakukan untuk meneguhkan dan menguatkan murid-muridnya selama dalam saudara masa 40 hari setelah dia bangkit, yaitu mengajarkan murid-murid tentang kerajaan Allah. Kalau kita membaca dalam Kisah Rasul pasal pertama ayat yang ketiga, dikatakan kepada mereka ia menunjukkannya setelah penderitaannya selesai, dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Ini hal yang ketiga saudara, yang Yesus lakukan. Ia mengajarkan murid-murid tentang kerajaan Allah. Dalam Kisah Rasul pasal pertama ayat yang ketiga dengan jelas menuliskan, Yesus berulang kali menjelaskan kepada murid-murid tentang kerajaan Allah. Selama Tuhan Yesus ada di bumi, saudara, fokus pengajaran dan pelayanannya adalah berbicara tentang kerajaan Allah. Ungkapan kerajaan Allah, kerajaan surga, bahkan berbicara tentang kerajaan muncul lebih dari 90 kali dalam Injil. Dan juga dalam Kisah para Rasul. Dipenuhi saudara dengan kisah-kisah tentang pekerjaan daripada kerajaan Allah saudara. Karena Tuhan Yesus menghabiskan begitu banyak waktunya untuk mengajar tentang kerajaan Allah. Dan bahkan setelah dia bangkit, ia harus kembali menjelaskan kepada murid-murid tentang kerajaan Allah. Itu sebabnya saudara, ini sangat penting untuk murid-murid mengerti dan memahami tentang kerajaan Allah. Dalam Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-10. Mari coba kita membaca. Tuhan Yesus pernah berkata, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Dari ayat ini kita dapat mengetahui bahwa kerajaan Allah itu berbicara mengenai suatu wilayah di mana Tuhan sendiri yang memerintah sebagai raja. Ketika Yesus mengajarkan murid-murid tentang kerajaan Allah, datanglah kerajaanmu dikatakan. Maka sebenarnya dia sedang berbicara tentang bagaimana menghadirkan kerajaan Allah di muka bumi ini. Kerajaan di mana Tuhan memerintah dengan segala kebenarannya di bumi ini. Dan tugas inilah yang diberikan kepada setiap murid-muridnya agar dapat menghadirkan kerajaan Allah di muka bumi ini. Itu sebabnya di dalam Lukas pasal 9 ayat yang kedua dalam terjemahan sederhana Indonesia, Tuhan Yesus berkata,
Kemudian dia mengutus mereka pergi untuk memberitakan kabar tentang kerajaan Allah dan menyembuhkan orang-orang sakit dengan kuasa Tuhan. Saudara, Tuhan Yesus memerintahkan murid-murid untuk pergi memberitakan, menghadirkan kerajaan Allah di muka bumi ini dengan mendemonstrasikan kuasa Allah. Ketika mereka, saudara, memberitakan Injil kerajaan Allah dan mendemonstrasikan kuasa Allah, saudara, maka sebenarnya mereka sedang menghadirkan kerajaan Allah di muka bumi, saudara. Kita pun hari ini perlu menghadirkan kerajaan Allah di bumi ini melalui apa, saudara? Memberitakan Injil kepada setiap orang yang belum percaya atau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ini tugas kita, saudara. Memberitakan Injil. Mendoakan orang-orang yang terikat, terbelenggu oleh kuasa kegelapan dengan kuasa Tuhan, saudara. Dan kita menjadi murid yang memuridkan orang lain. Seperti melalui komunitas rukun, komunitas kelompok kecil orang percaya di gereja ini. Di situ saudara belajar untuk bersekutu, tapi juga belajar firman. Saudara bertumbuh menjadi seorang murid dan kemudian juga bisa melatih, memuridkan orang lain untuk mereka bisa memberitakan Injil dan menghadirkan kerajaan Allah di muka bumi ini. Puji Tuhan. Yang keempat, saudara, Yesus memberitahukan murid-murid untuk tetap setia sampai akhir, saudara. Dalam Yohanes pasal 21 ayat 17 sampai 19. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Ayat 18, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri. Dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengelurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Ayat 19, saudara. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Hal keempat yang dilakukan Tuhan Yesus untuk meneguhkan dan menguatkan murid-muridnya adalah memberitahukan murid-murid untuk tetap setia sampai akhir. Dalam Hosea, saudara, pasal yang ke-6, ayat yang ke-6 dikatakan, kitab Hosea 6 ayat yang ke-6 dikatakan, sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan. Dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Saudara, dari ayat ini kita tahu Tuhan senang dengan orang yang setia, saudara. Oleh karena itu, Tuhan Yesus juga berkata dalam Markus pasal 8 ayat 34, dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, yang mengajarkan murid-muridnya untuk setia dalam mengikutinya. Dikatakan, kemudian Yesus memanggil orang banyak yang ada di situ, bersama-sama dengan pengikut-pengikutnya. Lalu ia berkata kepada mereka, orang yang mau mengikuti aku harus melupakan kepentingannya sendiri. Kemudian memikul salibnya dan terus mengikuti aku. Saudara, hal yang sama dilakukan Tuhan Yesus ketika dia bangkit dan mengunjungi murid-muridnya. Kunjungan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya diakhiri dengan kunjungannya menjumpai Petrus
Seperti yang tertulis dalam kitab Yohanes pasal 21 tadi yang sudah kita baca. Siapakah Petrus, saudara? Petrus adalah bapa daripada gereja, dari gereja mula-mula. Dia adalah pemimpin para rasul di Yerusalem. Petrus adalah orang yang mana Yesus berkata di atas batu karang. Petrus itu artinya batu karang. Akan didirikan jemaatnya dan alam maut tidak dapat menguasainya. Dengan kata lain, saudara, Petrus ini adalah gambaran gereja atau orang-orang percaya saat ini. Kepada Petrus, saudara, Tuhan mengingatkan, apakah engkau mengasihi aku? Bahkan pertanyaan ini sudah ditanyakan 3 kali kepada Petrus. Tuhan Yesus berkata kepada Petrus, gembalakanlah domba-dombaku dan ikutlah aku. Saudara, dari ayat ini kita bisa mengerti bahwa Tuhan ingin memastikan bahwa Petrus adalah gambaran daripada orang percaya gereja Tuhan yang harus setia mengasihinya, saudara. Dalam Wahyu pasal 2 ayat yang ke-10 dikatakan, hendaklah engkau setia sampai mati. Dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Saudara, Tuhan Yesus ingin mengingatkan kepada murid-muridnya untuk setia sampai akhir. Tuhan sudah mengingatkan bahwa di akhir zaman keadaan tidak semakin mudah. Saudara. Oleh karena itu kita sebagai orang-orang yang percaya harus menjadi orang-orang yang setia sampai akhir, saudara. Bagaimana kita belajar untuk mengaplikasikan kesetiaan kita kepada Tuhan? Hari ini kita juga belajar untuk setia di dalam doa, membaca firman, beribadah kepada Tuhan, mengasihi melayani Tuhan. Tetapi juga setia dalam hubungan dalam keluarga dengan pasangan kita. Kita belajar untuk setia dengan pekerjaan yang kecil dan Tuhan akan percayakan pekerjaan-pekerjaan yang besar. Dalam tanggung jawab yang Tuhan percayakan, mari kita belajar untuk setia, saudara. Setelah hari ini kita belajar ada 4 hal yang Yesus lakukan pasca kebangkitannya dengan mengunjungi murid-muridnya, saudara, untuk meneguhkan dan menguatkan iman mereka. Yang pertama, saudara, ia menjumpai murid-murid agar percaya bahwa ia sudah bangkit dan hidup. Yang kedua, mengingatkan saudara, murid-murid untuk menantikan janji Bapa, yaitu Roh Kudus. Dan yang ketiga, saudara, mengajarkan murid-murid tentang kerajaan Allah. Dan yang keempat, memberitahukan murid-murid untuk belajar tetap setia sampai akhir. Doa dan harapan saya ketika Yesus datang kembali untuk menjemput gerejanya, kita sedang didapati sebagai hamba-hamba yang sedang melakukan tugasnya di muka bumi ini dengan penuh iman dan kesetiaan kepada Tuhan. Puji nama Tuhan. Mari hari ini kita datang kepada Tuhan di awal bulan yang kelima ini. Biar kita belajar percaya Yesus yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Dia sudah bangkit, dia hidup. Dia Tuhan Juru Selamat umat manusia. Mari kita datang kepada Tuhan. Haleluya. Bapakku yang ku cinta, Kau segalanya bagiku. Dalam setiap waktu selalu Kau bersamaku. Bapakku yang ku rindu, tinggal dekat denganmu, mengecap kebaikanmu selamanya. Sekali lagi katakan, Bapakku yang ku cinta, Kau segalanya bagiku.
dalam setiap waktu selalu Kau bersamaku, Bapakku yang ku rindu, tinggal dekat denganmu, mengecap kebaikanmu selamanya. Kau sungguh baik, baik bagiku, kasih-Mu nyata dalam hidupku. Ku mau setia sepanjang umur hidupku, betapa ku bersyukur atas kasih-Mu. Mari katakan, Kau sungguh baik, baik bagiku, kasih-Mu nyata dalam hidupku. Ku mau setia sepanjang umur hidupku, betapa ku bersyukur atas kasih-Mu. Sekali lagi kata, Kau sungguh baik, baik bagiku, kasih-Mu nyata dalam hidupku. Ku mau setia sepanjang umur hidupku, betapa ku bersyukur atas kasih-Mu. Bapa di surga, terima kasih untuk hari ini. Kami telah belajar kebenaran firman-Mu. Bagaimana Engkau Tuhan sangat mengasihi murid-murid-Mu. Ketika Engkau bangkit, Engkau mengunjungi mereka. Engkau menampakkan diri kepada mereka untuk membuktikan bahwa Engkau sungguh-sungguh bangkit dan hidup. Engkau mengingatkan kepada kami semua juga yang hidup hari ini, bahwa kami punya Allah yang hidup. Tuhan Yesus, kuasa maut tidak menguasainya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kebangkitan. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Dan Engkau juga mengingatkan kepada kami semua hari-hari ini, supaya kami senantiasa menantikan janji daripada Bapa, Roh Kudus. Supaya semua kami Tuhan senantiasa dipenuhi oleh Roh Kudus yang akan menolong kami, menghibur kami, memimpin kami, mengajar kami. Bahkan kami bisa berjalan kuasa Tuhan. Tanda-tanda heran akan menyertai kehidupan kami dan juga pelayanan kami. Karena Roh Kudus yang ada dalam setiap kehidupan kami, umat-Mu Tuhan. Hari ini juga kami belajar untuk sungguh-sungguh menyadari, sebagai orang percaya, sebagai gereja-Mu, kami perlu menghadirkan kerajaan Allah di muka bumi ini. Kebenaran-Mu dinyatakan di tengah-tengah kehidupan kami, di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah lingkungan kami. Kan kami boleh memberitakan kabar keselamatan, kabar Injil. Kami mendemonstrasikan kuasa-Mu Tuhan, sehingga orang-orang sakit disembuhkan, orang-orang yang terikat dibebaskan, dan orang-orang yang menderita mendapatkan kelegaan. Terima kasih Tuhan, Engkau ingatkan kami juga hari ini, supaya kami belajar setia sampai akhir. Kami tahu hidup di akhir zaman tidak semakin mudah, tetapi kami tahu penyertaan Tuhan akan senantiasa mengikuti hidup kami. Ajar kami tetap setia sampai akhir dan menyelesaikan kehidupan kami dengan penuh iman kepada Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat satu-satunya. Terima kasih, memberkati semua umat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya katakan, amin.
Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, setiap saudara, saatnya kita akan mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Setiap kali kita makan dan minum perjamuan kudus, kita diingatkan akan karya penebusan Kristus di atas kayu salib untuk menanggung dosa seisi dunia. Dan lewat pengorbanan Kristus, saudara, setiap kita yang percaya kepada Dia, kita memperoleh pengampunan dosa, kita memperoleh anugerah keselamatan, kehidupan kekal, dan kita memiliki kehidupan yang baru. Mari kita nyanyikan pujian dengan segenap hati. Kita persiapkan roti dan cawan. Kita minta kasih anugerah Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan. Dalam kekudusan-Mu, ku angkat tanganku, ku rindu selalu dalam hadirat-Mu. Sebab Engkau yang kudus, Anak Domba Allah, darah-Mu tercurah di atas Kalvari. Sebab Engkau yang layak terima pujian, hormat dan kuasa sekarang dan selamanya. Mari katakan, sebab Engkau yang kudus, Anak Domba Allah, darah-Mu tercurah di atas Kalvari. Sebab Engkau yang layak terima pujian, hormat dan kuasa sekarang dan selamanya. Saya akan membacakan ayat firman Tuhan dari 1 Korintus pasal 11 ayat 23 dan selanjutnya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, bukankah roti yang atasnya kita mengucap syukur dan kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus yang menyelamatkan hidup kita? Mari, dalam nama Tuhan Yesus, kita makan dengan iman. Sebab Engkau yang kudus, Anak Domba Allah. Mari angkat cawan ke atas. Darah-Mu tercurah di atas Kalvari. Sebab Engkau yang layak
terima pujian, hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Saudara, bukankah cawan yang atasnya kita mengucap syukur ini adalah persoalan dengan darah Kristus yang menyucikan hidup kita, memeteraikan hidup kita, dan oleh bilur-bilurnya sakit penyakit kita disembuhkan. Mari dalam nama Tuhan Yesus kita minum dengan iman. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu, segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah nama. Mari sekali lagi katakan, segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu, terpujilah namamu, terpujilah namamu. Kita berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Dia. Katakan haleluya. Bapak, terima kasih untuk hari ini, di minggu yang pertama pada bulan Mei di tahun 2024 ini. Semua karena kasih anugerah Tuhan, kami boleh beribadah bersama-sama dengan penuh sukacita Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya terus Tuhan akan memelihara kehidupan kami. Sepanjang tahun ini, bulan demi bulan yang akan kami hadapi, kami percaya penyertaan Tuhan sungguh sempurna. Memberkati semua jemaat dengan kekuatan kesehatan. Kalau ada yang sakit, hamba-Mu berdoa oleh bilur-bilur sakit penyakit disembuhkan dalam nama Yesus. Memberkati keluarga-keluarga dengan berkat keharmonisan, damai, sejahtera, sukacita berlimpah dalam setiap kehidupan pribadi dan keluarga. Pekerjaan usaha dari anak-anak Tuhan diberkati oleh Tuhan. Apa yang dikerjakan Tuhan buat berhasil. Dan pintu-pintu mujizat Tuhan sediakan. Memberkati semua pelayanan dari umat-Mu. Juga kesaksian dari setiap umat Tuhan. Memberkati juga seluruh persembahan yang diberikan untuk perluasan pekerjaan Tuhan. Hamba-Mu berdoa, Tuhan memberkati. Setiap umat Tuhan belajar memberi dengan sukacita, dengan sukarela, dengan penuh ucapan syukur. Baik untuk misi pembangunan, persepuluhan, pelayanan diakonia, pelayanan sosial dari orang percaya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Memberkati semua yang sudah melayani hari ini. Dan memberkati jemaat Tuhan dengan berkat yang terbaik daripada Tuhan. Akhirnya kekasih-kekasih Tuhan,
Terimalah berkat daripada Allah Bapa di surga. Kasih anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan oleh kuat kuasa Roh Kudus memimpin menyertai kita. Hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Dan semua kita masuk dalam kemuliaan surgawi. Sekali percaya Yesus, seterusnya percaya Dia. Diberkati untuk jadi berkat dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.